Inspektur mutu hasil perikanan. 1. Seorang inspektur mutu hasil perikanan sedang melakukan pemeriksaan pada produk ikan kaleng. Metode pengujian yang paling tepat untuk mendeteksi adanya kontaminasi mikroba anaerob pada produk tersebut adalah A. Uji total plate count atau TPC. B. Uji coliform. C. Uji salmonella. D. Uji Clostridium botulinum. E. Uji Vibrio cholerae. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa Clostridium botulinum adalah bakteri anaerob yang sering menjadi perhatian dalam produk ikan kaleng. Pengujian khusus untuk C. Botulinum paling tepat untuk mendeteksi kontaminasi mikroba anaerob pada produk tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proses sertifikasi HACCP untuk unit pengolahan udang beku, tahapan yang harus dilakukan oleh inspektur mutu hasil perikanan setelah verifikasi dokumen adalah A. Penerbitan sertifikat HACCP. B. Audit lapangan. C. Pengujian laboratorium. D. Pelatihan personel. E. Penandatanganan kontrak. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa setelah verifikasi dokumen, tahapan selanjutnya dalam proses sertifikasi HACCP adalah audit lapangan untuk memastikan implementasi sistem HACCP sesuai dengan dokumen yang diajukan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Inspektur mutu hasil perikanan menemukan kadar histamin sebesar 75 ppm pada sampel ikan tuna segar. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI, tindakan yang harus diambil adalah A. Produk dapat dipasarkan tanpa batasan. B. Produk harus dimusnahkan. C. Produk harus diolah lebih lanjut. D. Produk ditolak untuk ekspor namun dapat dipasarkan lokal. E. Produk harus didinginkan kembali. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa batas maksimum histamin untuk ikan tuna segar menurut SNI adalah 50 ppm untuk ekspor dan 100 ppm untuk pasar domestik. Dengan kadar 75 ppm, produk tidak memenuhi syarat ekspor namun masih dapat dipasarkan secara lokal. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam melakukan pengawasan mutu produk perikanan, inspektur mutu hasil perikanan menggunakan pendekatan risk-based inspection. Faktor yang bukan merupakan pertimbangan dalam menentukan tingkat risiko adalah A. Riwayat kepatuhan produsen. B. Jenis produk yang dihasilkan. C. Volume produksi. D. Negara tujuan ekspor. E. Usia pemilik usaha. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa pendekatan risk-based inspection mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan risiko keamanan pangan. Usia pemilik usaha tidak relevan dalam menentukan tingkat risiko produk. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang inspektur mutu hasil perikanan mendapati adanya residu antibiotik pada sampel udang budidaya. Metode konfirmasi yang paling akurat untuk mengidentifikasi jenis dan kadar antibiotik tersebut adalah A. ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. B. LC-MS-MS atau Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry. C. Rapid Test Kit. D. Microbial Inhibition Test. E. Thin Layer Chromatography atau TLC. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa LC-MS-MS merupakan metode yang paling akurat dan sensitif untuk mengidentifikasi jenis dan mengukur kadar residu antibiotik dalam sampel, memberikan hasil yang lebih spesifik dibandingkan metode lainnya. Kita masuk soal berikutnya. 6. Inspektur mutu hasil perikanan sedang melakukan audit HACCP di pabrik pengolahan surimi. Titik kendali kritis atau CCP yang paling krusial dalam proses produksi surimi adalah A. Penerimaan bahan baku. B. Pencucian daging ikan. C. Pengepresan. D. Penambahan food additive. E. Pembekuan.
Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pembekuan merupakan CCP yang paling krusial dalam produksi surimi karena tahap ini menentukan keamanan mikrobiologis produk akhir dan mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam pemeriksaan organoleptik ikan segar, Inspektur Mutu Hasil Perikanan menemukan mata ikan yang cekung dan keruh. Berdasarkan scoresheet SNI 2729 banding 2013, nilai yang diberikan untuk parameter mata tersebut adalah A. 9, B. 7, C. 5, D. 3, E. 1. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut SNI 2729 banding 2013, mata ikan yang cekung dan keruh mendapatkan nilai 5 pada scoresheet penilaian organoleptik ikan segar. Kita masuk soal berikutnya. 8. Inspektur Mutu Hasil Perikanan diminta mengevaluasi efektivitas sistem traceability pada industri pengalengan ikan. Indikator kinerja utama atau KPI yang paling relevan untuk mengukur efektivitas sistem tersebut adalah A. Jumlah produk yang dijual. B. Waktu yang dibutuhkan untuk melacak batch produk tertentu. C. Jumlah karyawan yang terlibat dalam proses produksi. D. Biaya operasional perusahaan. E. Tingkat kepuasan pelanggan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melacak batch produk tertentu merupakan indikator langsung dari efektivitas sistem traceability, menunjukkan seberapa cepat dan akurat sistem dapat memberikan informasi pelacakan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang inspektur mutu hasil perikanan menemukan kadar formalin sebesar 2 ppm pada sampel ikan asin. Tindakan yang harus diambil sesuai dengan regulasi keamanan pangan adalah A. Memberikan peringatan tertulis kepada produsen. B. Menyita dan memusnahkan produk. C. Meminta produsen untuk mencuci ulang produk. D. Mengizinkan penjualan dengan label peringatan. E. Mengurangi frekuensi inspeksi pada produsen tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa formalin dilarang penggunaannya dalam produk pangan. Penemuan formalin dalam produk ikan asin, berapapun kadarnya, mengharuskan tindakan penyitaan dan pemusnahan produk untuk melindungi konsumen. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam melakukan verifikasi kesesuaian label pada produk olahan perikanan untuk ekspor, Inspektur Mutu Hasil Perikanan menemukan informasi yang tidak sesuai. Elemen label yang tidak wajib dicantumkan menurut Kodeks Alimentarius adalah A. Nama produk. B. Daftar bahan yang digunakan. C. Berat bersih. D. Nama dan alamat produsen. E. Rekomendasi cara penyajian. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Kodeks Alimentarius, rekomendasi cara penyajian bukan merupakan informasi wajib yang harus dicantumkan pada label produk pangan. Elemen-elemen wajib meliputi nama produk, daftar bahan, berat bersih, serta nama dan alamat produsen. Kita masuk soal berikutnya.